arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, tidak henti-hentinya ya kita membacakan puji dan syukur kepada Allah dengan berbagai karunia nikmatnya, masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mengikuti kajian ilmu ini. Mudah-mudahan kajian ilmu kita ini salah satu amalan yang Allah ridhoi, dan kita awali dari pagi ya, dari subuh ini. Mudah-mudahan hal ini adalah sesuatu yang nantinya akan menjadi amalan sholihan mutaqabbala, tempat kita saling berbagi ya. Mudah-mudahan curahan rahmat, ampunan, maghfirah ya dari Allah dicurahkan kepada kita semua, bahwa tidak ada suatu kaum yang duduk di rumah Allah ya, mempelajari Quran, kemudian mereka mempelajarinya kecuali malaikat mengepakkan sayapnya. Mudah-mudahan kita sedang didoakan ya oleh ribuan malaikat. Mudah-mudahan kita semakin hari semakin meresapi setiap kata yang ada dalam Al-Quran, setiap kalimat yang ada dalam hadis. Semakin hari semakin membuat kita meyakini dan mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selaku umatnya kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Mudah-mudahan ini sebagai wasilah kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Kita menjadi barisan tadi ya, ar-rasikhuna fil ilmi, mensyiarkan agama Islam dengan terus menggemakkan Al-Quran dan menggemakkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya mudah-mudahan berkumpulnya kita di majelis ilmu ini merupakan berharap menjadi tawasul kita ya dengan amal soleh. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah menjadikan hari-hari kita menjadi lebih baik, setiap harinya menjadi lebih baik lagi. Baiklah, untuk hari ini seperti jadwal ya, bahwa hari ini jadwal kita adalah tafsir mufassal ya, dan hari ini kita menginjak pada surah Al-Balad. Baiklah, saya akan share screen terlebih dahulu di surah Al-Balad ini. Nah, tafsir surah Al-Balad ya. Baiklah, kita akan baca terlebih dahulu surah Al-Baladnya. Boleh ya sama-sama membuka Al-Quran. Surah Al-Balad ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdiru alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain
falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah aw it'amun fi yaumin dhi masghabah yatiman dha maqrabah aw miskinan dha matrabah thumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masy'amah alaihim narum muqsadah sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir sadaqallahul azim. Baiklah, kita sudah membaca surah Al-Balad. Kita awali dari tafsir Jalalainnya ya. Nah, karena ini ada terjemahnya, silahkan untuk masing-masing membaca ya. Silahkan baca surah Al-Balad ya, tafsir Jalalainnya. Boleh dipersilahkan. Ini Bun. Silahkan Bunda Bunda Nur Hasana dari Sukabumi. Rumah, Bun. Mohon maaf. Bunda Rumah, kalau dari Sukabumi mah bukan Nur Hasana, Bunda. Bukan, iya Rumah Nur Hasana, Bun. Oh, ada perpanjangan Nur Hasana. Iya, aku kan perfect harus itu. Ya, tafadhali. Yang zaidatun ya gitu ya? Iya, Bun. Dibacanya dari zaidatun. Ya, la. Oh ya. La zaidatun aksamu bihadzal balad. Uqsimu. Uqsimu ya. Oh, yang ajarnya itu ya. La zaidatun uqsimu bihadzal balad Makkah. Makkah. Sungguh, langsung dibaca itu ya. Sungguh huruf la di sini adalah huruf zaidah mengandung makna taukid. Mana? Penambah. Oh, mau hilang, Bun? Oh ya, ini ada. Zaidah itu penambah ya. Taukid, aku bersumpah dengan kota ini, yakni kota Mekah. Iya. Kemudian wa anta ya Muhammad hilun ya. Hilalun halalun bihadzal balad bi ayyahilla laka fatuqatilu fihi wa qad anjazallahu ya Bun. Anjazallahu lahu hadzal wa'du yaumal fathi. Wa'ada hadzal wa'ada gitu. Hadzal wa'da yaumal fathi. Ya. 2. Dan kamu hai Muhammad halal, maksudnya dihalalkan bagimu kota ini, artinya dia menghalalkan untukmu melakukan peperangan di dalamnya untuk melawan orang-orang musyrik untuk memenuhi janjinya itu pada waktu penaklukan kota Mekah. Ayat ini merupakan jumlah mubtada yang mu'taridoh yang terletak di antara qasam
Yang pertama dengan kosam yang selanjutnya. Wama atofa Wawalad. Walidin. Wawalidin. Ayu. Ai. Adam. Ai Adam wama walad. Au nazi. Zuriyatahu wama bima. Bima'na Bima'na min. Man. Bima'na man. 3. Dan demi bapa yaitu Nabi Adam dan anaknya atau anak cucunya, huruf ma di sini bermakna man. Baik. Terima kasih Bunda Rumah sudah Ustazah. Alhamdulillah. Lupa lagi pun, aduh sekarang udah jalan. Iya ya Bun, sama. Baiklah, sudah diawali oleh Bunda Rumah, tapi ini waktu sudah menunjukkan jam 5.37 ya. Mohon maaf nih tidak bisa semuanya mencoba karena waktu kita sedikit ya. Baiklah, kita ulas saja langsung dari tafsir Quran surah Al-Balad ya. Tadi sudah kita baca, kemudian sama Bunda Rumah sudah dibaca tafsir pendek ya, tafsir singkat dari Jalalain, bahwa dari Jalalain itu tidak panjang-panjangnya menafsirkannya, hanya dari sisi kosakatanya. Di sini ada huruf la ya, la uqsimu bihadzal balad. La di sini kalau dalam tafsir Jalalain bahwa huruf la di sini adalah huruf zaidah bermakna taukid ya. Jadi diartikannya sungguh. La uqsimu. Nah, sungguh uqsimu, aku bersumpah bihadzal balad, dengan kota ini yaitu Makkah. Nah, jadi menurut tafsir Jalalain bahwa sungguh aku bersumpah dengan kota ini, bahwa Allah bersumpah yang pertama dalam surah Al-Balad itu beliau menafsirkan Allah bersumpah dengan kota Makkah. Kemudian di tafsir selanjutnya dalam Jalalain wa anta hillum bihadzal balad. Wa anta, dan kamu Muhammad, ya kata Allah, wa anta ya Muhammad, dan kamu yaitu wahai Muhammad, hillun, halal. Jadi halal, bahwa kamu ya Muhammad dihalalkan bagi Nabi Muhammad ya, halal bihadzal balad, dihalalkan untuk negeri ini ya, dengan negeri ini, bi ayyahillu laka, jadi dihalalkan untuk Nabi ya, untuk kamu, fatuqatilu fihi, dan untuk apa dihalal, untuk apa melakukan peperangan ya di dalamnya. Wa qad anjazallahu lahu hadzal wa'da, dan Allah sudah memenuhi janjinya dihalalkannya itu ya. Kan asalnya Mekah itu tanah haram, tidak boleh ada peperangan di dalamnya, tidak boleh menebang pepohonan dan sebagainya. Bahwa kita sudah mengetahui bahwa Mekah itu adalah salah satu tanah haram ya, selain Madinah, tanah haram. Tetapi nah dalam hal ini Allah halalkan hanya untuk Nabi Muhammad gitu ya, hanya untuk Nabi Muhammad, dan itu juga waktunya hanya waktu itu, siang itu gitu. Wa qad anzazallahu lahu hadzal wa'da, bahwa Allah memenuhi janjinya yaitu yaumal fathi, saat penaklukan kota Mekah. Nah, jadi yang sebelumnya bahwa kota Mekah itu kota haram, tetapi Allah menghalalkan spesial untuk Nabi Muhammad dalam waktu yang singkat ya, hanya di siang hari itu ketika terjadi Futuh Mekah. Nah, Nabi itu ya memperingati orang-orang Mekah, sehingga terjadi di sana banyak orang Mekah yang masuk Islam ya. Jadi dihalalkan saat itu untuk melakukan peperangan, hanya saat itu saja untuk melawan orang-orang musyrik. Nah, kemudian fal jumlah, adapun jumlah di sini ya, yang tirad yaitu jumlah mu'taridah. Jadi jumlah mu'taridah itu, nah di sini bainal muqsambi wa ma atafa alaih, bahwa
jumlah mu'taridah yang terletak antara qasam yang pertama dengan qasam selanjutnya. Jadi di antara definisi jumlah mu'taridah itu pokoknya yang jumlah yang tidak ada kedudukan i'rabnya, seperti qalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nah, sallallahu alaihi wasallam itu diantaranya contoh jumlah mu'taridah, sama dalam hal ini juga. Wa walidin, kemudian wa ya, dan walid, masih nyambung dengan qasam di atas ya, dan wa walidin, dan demi yang walid itu yang melahirkan, yaitu demi bapak, yaitu siapa? Adam. Nah, beliau menafsirkan walid di sini adalah demi Adam, wa mawalad, dan keturunannya ya, dan apa yang dia lahirkan, ay dzurriyyatahu wa ma bima'na man. Jadi demi bapaknya yaitu Nabi Adam dan anak keturunannya ya, anak cucunya. Nah, huruf ma di sini ya, wa walidi wa ma. Nah, ma wala di sini bimakna man. Bukan, kalau ma kan untuk menunjukkan non manusia ya, kalau man itu menunjukkan untuk manusia, misalnya untuk kalau ma itu lebih ke benda. Nah, tapi ma di sini bimakna man, itu anak cucu dari Nabi Adam. Kemudian kita lihat tafsir berikutnya ya, laqad khalaqnal insan, sesungguhnya kami sudah menciptakan manusia, kata Allah ya, ai al jins, yaitu manusia itu fi kabad, dalam keadaan susah payah ya. Kabad di sini susah payah, kata Allah, laqad khalaqnal insana fi kabad, bahwa kami sudah menciptakan manusia itu memang dalam keadaan susah payah, nasabin ya, lelah, syiddah, susah, yukabid, masaib, yukabid masaibad dunia gitu ya, menghadapi musibah-musibah dunia, wasyadaid al-akhirah, kesengsaraan di akhirat. Nah, itulah kondisi manusia, kata Allah di sini, bahwa sungguh kami menciptakan manusia itu ya, semuanya berada dalam keadaan susah payah. Jadi susah payah di sana itu adalah manusia itu memang diciptakan oleh Allah. Kenapa dinamakan susah? Karena tadi yukabid masaibad dunia, jadi menghadapi musibah dunia, wasyadaid al-akhirah, bagaimana kesengsaraan di akhirat gitu ya. Nah, sehingga Allah ingatkan, ayah sabul insan, ayah sabu alai yaqdiru alaihi ahad. Ayah sabu, kata Allah ya, apakah manusia itu menyangka, ayadzunul insan, nah, apakah manusia itu menduga, qawi ya, qawi, bahwa dirinya itu kuat. Yang dimaksud di sini kepada siapa? Ya, apakah manusia itu mengira dirinya itu kuat, kata Allah ya. Ini adalah kepada yang dimaksud kepada Asyad ya, wa huwa abul Asyad, yaitu adalah Abu Asyad ya. Ya, ini dari kalangan Quraisy ya, dari kalangan Quraisy, biquwatihi, bahwa terkenal dia itu dengan kekuatannya. An di sini mukhaffafah ya, minas saqilah. An di sini tadinya itu adalah anak maksudnya, ayah sabu anak. Nah, aslinya seperti itu, tetapi ditakhfif ya, jadi an, ayah sabu alai yaqdiru alaihi ahad. Nah, jadi takhfif menjadi an, sedangkan isimnya tidak disebutkan ya, wa ismuha mahdzub, isimnya tidak disebutkan, ai annahu la yaqdiru alaihi ahad wallahu qadirun alaihi, bahwa lengkapnya itu annahu, sekali-kali tidak, la yaqdiru alaihi ahad ya, tidak ada seorang pun yang berkuasa atas dirinya, padahal wallahu qadirun alaihi, padahal Allah lah yang berkuasa atas dirinya. Jadi ini Allah mengingatkan ya, apakah manusia itu mengira dirinya itu kuat gitu ya, sehingga tidak ada yang berkuasa atas dirinya gitu. Dia menganggap tidak ada yang menguasai dirinya, padahal wallahu qadirun alaih, bahwa Allah yang menguasai atas dirinya itu adalah Allah gitu. Kemudian yaqulu ahlaktu, nah, dia mengatakan ya, bahwa kata Allah ini, manusia ini mengatakan bahwa yaqulu ahlaktu ala adawati Muhammad, bahwa
kata orang tadi yang merasa kuat tadi, yaitu Abu Abu Sahad tadi tanya Abu Asyad ya. Abul Asyad. Nah, ini bahwa dia mengatakan yaqulu ahlaktu, aku sudah menghabiskan ala adawati Muhammad, untuk memusuhi Muhammad. Menghabiskan apa? Menghabiskan malal lubada, menghabiskan harta yang banyak. Jadi kasir ba'dahu ala ba'din ya, maksudnya banyak mengeluarkan harta untuk memusuhi Nabi Muhammad. Jadi rela mengeluarkan hartanya ala adawati Muhammad, untuk memusuhi Muhammad. Sehingga nih kata Allah ya, ayah sabu an alam yarahu ya, ayah sabu ai annahu, bahwa dia menyangka dirinya annahu lam yarahu ahad tidak ada seorang pun yang melihatnya gitu. Dia menyangka bahwa tidak ada seorang pun yang melihatnya. Fima anfaqahu, melihat apa yang sudah ia infakkan itu, yang sudah ia belanjakan itu ya. Dia menyangka tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihatnya. Fima anfaqahu faya'lamu ya, padahal Allah tahu gitu ya. Dia itu menyangka nggak ada yang tahu. Faya'lamu, padahal Allah itu tahu bahwa tahu apa gitu ya, bahwa Allah tahu berapa jumlah ya, qadarahullah wallahu alimun biqadarihi wa annahu laisa ma yatakassaru bihi wa mujazi ala fi'li sayyi. Bahwa Allah tahu gitu. Jadi dia merasa tidak ada yang tahu, padahal Allah tahu berapa jumlah yang sudah dia keluarkan infak itu ya. Nah, dengan jumlah seperti itu kata Allah sebetulnya tidak ada arti apa-apa. Jadi merasa dia sudah sangat berjasa ya, mengeluarkan banyak harta untuk memusuhi Muhammad. Dia merasa dirinya tidak ada yang tahu gitu. Padahal di sini Allah tahu berapa harta yang dia keluarkan ya. Nah, dan itu tidak ada arti apa-apa di sisi Allah gitu. Bahkan Allah wa mujazihi, nanti akan membalas ya, ala fi'li sayyi, atas perbuatannya yang buruk, yang keji. Nah, kemudian di sini di tafsir Jalalainnya alam naj'al. Nah, alam bukankah ya, ini istifham takrir ya. Istifham takrir itu untuk menegaskan, bertanya, tetapi ini sebetulnya untuk menegaskan. Alam naj'al lahu ainain. Nah, bahwa istifham atau kata tanya di sini artinya takrir. Takrir menegaskan untuk apa? Bahwa lahu ainain, dia itu memiliki dua buah mata gitu ya. Alam naj'al, bukankah kami sudah menjadikan, kata Allah, ja'alna, kami jadikan lahu baginya ainain, yaitu dua buah mata. Walisanan wasyafatain, dan lisanan lidah, wasyafatain, dan dua buah bibir. Wahadainahun najdain, kata Allah ya, kami sudah menunjukkan kepadanya dua jalan. Najdain itu dua jalan ya. Maksudnya apa? Bahwa bayanan ya, sudah dijelaskan lahu kepada orang itu ya, kepada dia, yaitu apa? Thariqil khair ya, jalan kepada kebaikan, wasyar, jalan kepada keburukan. Nah, kemudian fala qatahamal aqabah. Fala di sini diartikannya fahalla ya. Kenapa ia tidak yaqtahamal aqabah, menempuh jalan yang sulit ya, jawazaha. Nah, kenapa? Bahwa dia itu ya, tadi yang sudah dikasih jalan kebaikan dan jalan keburukan, dikasih potensi lisanan wasyafatain ya, kita sudah dikasih lidah, dua buah bibir, kedua mata. Nah, ini dijelaskan di sini bahwa fahalla yaqtahamal aqabah jawaza. Mengapa ia tidak menempuh jalan yang sulit? Ya. Kemudian di sini maksudnya apa aqabah itu ya? Wa ma adraka a'lamaka. Tahu nggak kamu mal aqabah? Apa aqabah itu apa gitu ya? Maksudnya apakah kamu tahu jalan yang sulit itu apa ya? Allati yaqtahimuha ta'dhiman li sya'niha. Yaitu
jalan sulit yang akan ditempuh ini adalah ta'ziman ya, mengagungkan li sya'niha, kedudukan jalan tersebut. Nah, wal jumlah i'tirad wa baina sabab jawaziha biqaulihi. Nah, ini bahwa hal ini merupakan jumlah mu'taridah ya, atau kalimah sisifan yang kemudian dijelaskan oleh Allah di ayat berikutnya bahwa sesuatu jalan yang sulit ditempuh itu ya karena tidak semua orang mampu. Nah, ini kata Allah dirinci nih. Fakku raqabah, yaitu apa jalan yang sulit ditempuh itu karena begitu agungnya kedudukan jalan itu ya, berbuat khair kebaikan itu, yaitu di sini diantaranya fakku raqabah minariq bi an a'taqaha. Jadi yang pertama adalah melepaskan budak dari perbudakan, yaitu memerdekakan hamba sahaya. Itu kan peluang yang luar biasa ya, memerdekakan satu hamba sahaya untuk infak di jalan Allah itu. Nah, ini sesuatu yang sulit. Au yaitu it'am fi yaumil dzi masghabah. Nah, ini yang kedua adalah memberi makan muja'ah ya, dzi masghabah itu yaitu waktu terjadinya bencana kelaparan. Jadi masghabah itu maja'ah ya, bencana kelaparan. Ini kan sesuatu yang sulit di saat orang kelaparan harus memberikan. Nah, kemudian yatiman za maqrabah, kepada anak yatim za yang memiliki maqrabah atau qarabah, hubungan kekeluargaan atau family ya, atau kerabat, kepada anak yatim yang ada hubungan kekerabatan, au miskinan atau orang miskin, za matrobah yang sangat fakir ya, lisauki biturab karena saking miskinnya hanya beralaskan turab, tanah ya. Nah, menurut satu qiraah ya, wa fi qiraah, nah ini dalam sebuah qiraah bahwa kedua fi'il ini ya, badlul fi'lain, bahwa diganti ya menjadi masdaron, menjadi dua masdar. Ini tadinya itu ada fi'ilnya ya, yaqtahama, nah tetapi dirubah menjadi masdaroni, yaitu dua masdar yang marfu'ani, keduanya dirofakkan ya, mudhaf al-ula li raqabati wa yunawwinu tsani. Nah, jadi dalam satu qiraah fi'il itu diganti menjadi dua masdar, keduanya dirofakkan, yang pertama diidofatkan ya kepada lafaz raqabah, asalnya itu ada fi'ilnya ya, raqabah, sedangkan yang kedua ditanwinkan. Maka sebelum lafal aqabah diperkirakan nih adalah lafal yaqtiham ya. Wal qiraah al madhkurah bayanah. Qiraah ini merupakan penjelasan dari makna ayat tersebut. Ini memang ciri khas dari Jalalain itu, dari sisi bahasa ya sangat diteliti oleh Imam Jalaluddin. Summa, kemudian kana, bahwa atfu ala iqtiham wa summa litartib az-zikri, bahwa lafal ayat ini diatofkan ya kepada lafal iqtahama, falaqtahama, dan lafal summa. Nah, summa di sini menunjukkan urutan penyebutan atau at-tartib az-zikri, urutan penyebutan ya. Wal makna kana waqtal iqtiham, jadi artinya dia sewaktu menempuh jalan sulit itu, yaitu minal ladzina amanu, termasuk orang yang beriman, watawasau, saling berpesan, watawasau di sini ausa ba'duhum ba'dan ya, saling berpesan antara seseorang dengan yang lainnya. Berpesan untuk apa? Bisabri ya, untuk saling bersabar, ala ta'ah ya, wa anil maksiyah, sabar dalam melakukan ketaatan, sabar bertahan untuk tidak melakukan maksiat, watawasau bil marhamah, dan saling bertawasau, saling berpesan bil marhamah, untuk kasih sayang, ar-rahmah alal khalqi ya, kasih sayang terhadap semua makhluk. Nah, ini kemudian beliau
ulaika, bahwa al-mausufuna bihadhihi sifat, bahwa tadi ya orang-orang yang tadi yang disifati seperti tadi itu adalah ashabul maimanah. Mereka adalah, jadi sifat-sifat tadi yang dimiliki ya orang yang beriman, tawasau bis sabri, saling berwasiat ya, berpesan untuk tetap sabar, baik sabar dengan ketaatan ya, ala ta'ah, sabar dalam taat. Kemudian as-sabru anil maksiyah, sabar bertahan untuk tidak melakukan maksiat. Watawasau bil marhamah, saling berpesan untuk menyebarkan kasih sayang ya di antara makhluk. Nah, ulaika, mereka itulah ya al-mausufuna bihadhihi sifat, yang disifati dengan sifat-sifat ini. Mereka itu adalah ashabul maimanah. Mereka adalah termasuk golongan al-yamin, golongan kanan, yang akan mendapatkan catatan amal dengan kanannya. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kufur bi ayatina, terhadap ayat-ayat kami, hum, mereka itu adalah ashabul masy'amah. Mereka itu adalah golongan kiri. Masy'amah itu asyimal ya, bimakna shimal, yaitu mereka adalah golongan kiri yang akan mendapatkan catatan amalnya dari sebelah kiri, artinya adalah calon penduduk ahli neraka. Alaihim, atas orang itu, narum muqsadah. Narum muqsadah bisa dibaca dengan hamzah ya, muqsadah, wal waw bisa juga dibaca dengan waw muqsadah ya. Nih bisa, jadi bisa dibaca muqsadah, bisa dibaca muqsadah. Nah, wal waw ya badalahu matbaqah. Nah, ini alaihim, atas mereka, narum muqsadah, neraka yang tertutup rapat. Nah, itu. Nah, baru tafsir Jalalainnya sudah selesai ya, karena tafsir Jalalain itu hanya makna ya yang digelutinya atau yang dianalisisnya hanya dari sisi kalimat-kalimatnya. Adapun nih Ibnu Katsir kayaknya belum sempat sekarang ya, karena kalau di Ibnu Katsir itu ditafsirkannya baik dengan ayat lain, dengan hadis-hadis juga ya. Nah, di sini nanti akan banyak Ibnu Katsir menyampaikan dari setiap kalimat itu ada penafsirannya, tapi waktu kita sudah menunjukkan pukul 6 kurang 1 menit ya, tidak akan kita bahas untuk tafsir Ibnu Katsirnya, tetapi kita cukup dulu saja di tafsir Jalalainnya ya. Nah, nanti boleh nanti dibaca-baca sedikit demi sedikit ya, ada yang gundul-gundulnya walaupun hanya sedikit. Nah, untuk kita nih para pemula, ini sangat bagus untuk mengkaji tafsir Jalalain karangan dari Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Imam Jalaluddin As-Suyuti. Sudah hatam ya, hanya dalam beberapa menit nih kalau mengkaji tafsir Jalalain yang sangat singkat. Nah, mungkin hanya itu saja untuk hari ini, karena kalau membahas Ibnu Katsir nanti mulkadi ya, kita langsung saja nanti di sesi berikutnya fokus kita mempelajari dari tafsir Ibnu Katsirnya. Kita berharap mendapatkan kecipratan berkah ya dari para mufassir. Mereka sudah mencurahkan pikiran tenaganya menyusun kitab ya. Kalau kita hanya sekedar menikmati, mudah-mudahan semangat ya. Kalau para ahli ilmi ya saat itu kayak Ibnu Katsir berjilid-jilid ya, beliau mencurahkan segenap pikiran waktunya di dunia ini untuk betul-betul mensyiarkan agama Allah, menolong agama Allah, betul-betul pikiran dan tenaganya fokus gitu ya. Nah, kita hanya menyisihkan waktu sedikit di setiap harinya gitu ya. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita bisa istiqomah gitu ya. Tidak seperti para ulama dulu yang menyusun berbagai kitab berjilid-jilid ya. Kita mah hanya menikmati dan hanya mempelajarinya sesaat saja. Mudah-mudahan ini juga bagian dari ikhtiar kita ya, untuk bagaimana kita memahami setiap huruf dalam Al-Quran, setiap kalimat dalam Al-Quran maksudnya seperti apa, supaya kita lebih paham lagi, semakin tafaqquh fiddin lagi, semakin Allah bimbing ya, kita diberikan hidayah atau taufik untuk mampu melaksanakannya. Ilmu sedikit apapun yang kita peroleh menjadi ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, kita amalkan sedikit demi sedikit. Karena kalau kita sudah meninggal ya, in qata'a amaluhu illa min salasin, terputus seluruhnya kecuali hanya 3 saja yang bisa kita
perjuangkan itu adalah sedekah jariyah, ilmun yuntafa'u bihi, wa waladun shalih yad'u lahu. Mudah-mudahan tetap semangat di setiap harinya mempelajari setiap ayat dan setiap hadis. Nah, tetap semangat semuanya ya untuk mensyiarkan agama Islam ini. Sisihkan waktu kita hanya beberapa menit dalam kajian-kajian keilmuan. Mungkin hanya itu saja. Saya mohon ampun sama Allah. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahirran kasiron untuk Bunda Dr. Fenty yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan kita semua bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah Bapak Ibu dan seluruh partisipan yang dirahmati Allah, alhamdulillah kajian hari ini telah selesai. Marilah kita sama-sama tutup dengan membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majlis dan hamdalah bersama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsiran untuk seluruh partisipan